Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya dalam persekutuan ini Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus teruslah bekerja, menjamah kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami percaya firman-Mu disampaikan, firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu menegur kami, memulihkan kami. Bahkan firman-Mu mengarahkan kehidupan kami. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, senang kita bisa kembali lagi. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang trash bag. You know trash bag? Ada yang tahu? Apa itu trash bag? Tempat sampah, kantong sampah, ya, ya kan? Nah, kantong sampah mempunyai tujuan. Hidup kita mempunyai tujuan. Untuk apa kantong sampah itu? Untuk tempat membuang sampah. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah membuang sampah, gitu. Tujuan hidup kita adalah pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Itu tujuan kita. Tuhan menetapkan itu. Nah, tempat sampah mempunyai tujuan. Hidup kita mempunyai tujuan. Tempat sampah untuk membuang sampah. Ya, taruh sampah di dalamnya. Tapi kadang-kadang hidup kita pun jadi tempat sampah. Katakan, apakah hidupmu adalah tempat sampah? Coba lihat kiri kanan. Nah, siapa di sini yang suka sampah? Suka nggak? Suka cium? Kalau sampah itu apa? Kotor, bau, berkuman, betul? Menjijikan. Siapa yang suka kumpul sampah di kamarnya? Ada? Ada kapan itu berita ada seorang kakek-kakek, dia seorang dokter di Jawa sana, dia rumahnya itu penuh dengan sampah. Dia hidup dengan sampah. Oh ya, seringkali hidup kita seperti itu. Kita tempat kumpul sampah. Coba kita lihat, apa itu sampah? Sampah itu secara rohani adalah hal-hal yang negatif yang kita kumpul dalam hidup kita. Kita terima itu semua. Karena itu firman Tuhan katakan Matius 15 ayat 18 sampai yang ke-20. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Babi halal atau haram? Halal. Halal. Karena itu masuk. Apa yang masuk tidak menajiskan kita. Makanan itu mengucap syukur, kita makan aman, puji Tuhan. Tetapi yang menajiskan adalah apa yang keluar. Bukan daging babi yang masuk yang menajiskan kita, tetapi apa yang keluar dari hati kita. Apa yang keluar dari hati kita? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itu yang menajiskan orang. Coba katakan kiri kanan, kamu punya ini semua dalam hidupmu? Punya enggak? Kamu simpan itu? Simpan enggak? Simpan pikiran-pikiran jahat. Simpan rencana-rencana pembunuhan. Fitnah lebih jahat daripada membunuh. Wah, memfitnah orang. Ya.
Nah, sampah secara rohani itu berbicara tentang, nanti baca di Kolose 3 ayat 5 sampai 19. Yang pertama adalah segala sesuatu yang duniawi. Apa itu segala sesuatu yang duniawi? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ini sampah secara duniawi, tetapi ada juga sampah yang busuk yang tersimpan dalam hati kita. Apa yang sampah yang busuk yang tersimpan dalam hati kita? Kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan segala perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, termasuk saling mendustai. Jadi ada yang kita simpan dalam hati kita, kita pendam sedemikian rupa. Mungkin sampah, ya suatu hari di kompleks perumahan, biasanya itu truk sampah itu seminggu sekali datang untuk mengangkut sampah-sampah yang ada. Lalu seorang anak berkata kepada mamanya, "Mak, kenapa kau tiap hari kasih keluar sampah? Ambil sampah, taruh dalam kantong, kasih keluar, taruh di luar. Kan truk sampahnya nanti tiap minggu. Kenapa tidak seminggu sekali saja kita kumpul sampah itu, lalu kemudian kita kasih keluar di luar?" Mamanya bilang, kalau sampah ini tersimpan, pasti akan bau, akan busuk, akan mempengaruhi kualitas udara. Ada apa lagi? Ada bakteri. Nah, ada bakteri dan macam-macam dan bisa menimbulkan penyakit. Ya, coba berapa hari ini, minggu lalu, ya mulai dari minggu lalu, kota Makassar ini kalau kalian keluar malam-malam bau sampah, betul kan? Kalian suka enggak dengan bau sampah? Tidak. Tapi kadang-kadang kehidupan kita simpan sampah. Kita marah dengan orang, kita simpan dalam hati kita. Merencanakan hal-hal yang jahat, yang kotor, yang busuk, simpan dalam hati kita. Dan kita tidak segera membuangnya, kita simpan itu. Nah, ciri-ciri orang yang masih menyimpan sampah. Nah, ini dia. Coba baca ya. Siapa tahu ini masih ada? Masih ada? Ciri-ciri orang yang masih menyimpan sampah kepahitan kepada orang lain. Nah, geram, dengki, iri, fitnah itu merupakan kepahitan kita karena orang lain. Satu, dan bertemu ataupun bila berpapasan membuang muka atau pura-pura tidak melihat. Jadi kalau dia lihat temannya di sana yang dia jengkel, dia sudah mulai ancang-ancang. Kalau dia ke sini, saya ke sini. Kan tidak ketemu. Atau kalau saya sudah lihat dia sudah dekat, saya tutup. Saya pura-pura lihat HP. Supaya saya tidak bersapa dengan dia. Tidak melihat mata dengan mata. Kalau mata ketemu mata, hati berbicara. Ya kan? Nah, ada yang begini, masih ada? Tidak suka ketemu teman. Nah, kalau dalam jemaat, kalau dia jengkel musuhnya itu duduk di sini, dia akan duduk di sana. Ya. Kalau musuhnya duduk di sini, dia duduk di sana. Pokoknya dia cari tempat yang tidak bisa baku sapa. Ya. Tidak mau ketemu. Nah, ada banyak. Yang kedua, malas mendengar apabila ada yang membahas tentang orang itu. Wah, misalnya dalam suatu kelompok tiba-tiba berbicara tentang orang, dia kemarin dapat hadiah. Tapi dia bagi-bagikan, dia traktir. Ini orang yang jengkel sama namanya, ini si A ini misalnya. Dia pokoknya cuek saja. Dia tidak mau dengar. Dia asik sendiri. Ada? Ada dalam komunitas? Ada dalam kakak? Ada enggak? Banyak. Yang ketiga, diam-diam kita senang apabila mendengar orang tersebut celaka atau susah. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya, dalena, dalena, siapa suruh dia? Itulah hukum tabur tuai. Apa yang dia tabur sama saya, itu yang dia tuai. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya,
Yang keempat, sensitif. Mendengar pengalaman yang sama dengan seseorang dan langsung semangat untuk membagi lukanya kepada orang lain. Tiba-tiba dia, memang dia itu, saya kemarin ditipu sama dia. Memang dia tambah-tambahin sama lu. Ya, dia taruh itu api, dia siram bensin lagi, tambah menyala. Ya, tambah sakit. Pokoknya kalau tentang dia, sudah. Ya, nah, orang yang masih menyimpan sampah kepahitan, itu perkataannya kasar. Perkataannya tajam, nyelekit, menyakitkan. Ya, itu dia. Nah, orang yang masih menyimpan sampah, pikirannya selalu dipenuhi dengan prasangka buruk, asumsi negatif thinking sama orang lain. Karena belum tentu maksudnya begitu. Tapi karena kita sudah berasumsi lebih dahulu, ya sudah. Ya. Nah, kadang-kadang saya juga begitu. Ya, saya lihat orang belum kenal, ini orang ini kayaknya preman. Tapi ketika kenal, hatinya Hello Kitty. Nah, oke. Coba kita lihat. Yesaya 57 ayat yang ke-20. Orang-orang yang masih menyimpan sampah itu diibaratkan seperti orang fasik. Yesaya 57 ayat 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Perhatikan baik-baik. Kalau kita berteman dengan orang-orang seperti ini, itu ibarat virus. Itu bisa menjangkiti kita. Misalnya kita berteman dengan seseorang yang sakit hati, yang menyimpan dendam, yang menyimpan kejengkelan, menyimpan akar pahit terhadap si A. Walaupun kita tidak pernah dibuat oleh si A jahat, tapi karena kita berteman dengan teman kita yang jengkel ini, terhadap si A, maka secara tidak langsung kita juga akan ketularan. Akan tertular sakit hatinya, jengkelnya. Karena ini menular, penyakit ini sangat-sangat menular. Hati-hati, makanya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa demikian? Karena biasanya teman kita ini curhat sama kita. Harusnya dia yang punya sampah, dia curhat sama kita tentang kejengkelannya, sakit hatinya. Kita akhirnya menjadi kantong sampah untuk curhatannya dia. Kita simpan amarahnya dia dalam hidup kita. Kita simpan dendamnya dia dalam hidup kita. Kita simpan kejengkelannya. Kita simpan kebenciannya. Akhirnya lama-lama kita yang jadi kantong sampah. Akhirnya hidup kita pahit dengan orang tersebut. Padahal belum tentu orang tersebut berlaku jahat terhadap kita. Lalu kemudian kita menularkannya kepada orang lain. Menularkannya kepada orang lain. Dan membuat orang lain berusaha untuk tidak menyukai si A itu. Menular. Ini penyakit menular. Nah, siapakah orang fasik itu? Orang fasik ini adalah orang yang berdosa, namun tidak mau mengakui dosanya. Nah, Yesaya 57 katakan, orang fasik itu seperti laut yang berombak. Tidak dapat tenang. Dia selalu berusaha mencari teman untuk melampiaskan kejengkelannya. Dia berusaha untuk mencari teman orang lain untuk menjahati bersama-sama, berkomunitas untuk membenci orang itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Menimbulkan apa? Sampah dan lumpur. Nah, orang fasik, orang yang berdosa tidak mau mengakui dosanya. Dia tahu dia salah, dia tahu dia menyimpan kepahitan itu, tapi dia tidak pernah mau mengeluarkan. Ya, dia simpan terus. Lama-lama sampah itu akan jadi busuk dalam kehidupan kita.
Nah, orang yang fasik adalah orang yang tidak beriman. Mereka tahu keberadaan Tuhan, tetapi tidak mau mematuhi firman-Nya. Mereka tahu Tuhan Maha Mengampuni dan telah melakukan pengampunan kepada manusia dan menyuruh kita untuk saling mengampuni, tapi dia tidak mau mengampuni. Ya. Nah, orang fasik adalah orang yang suka menempatkan diri di jalan kesesatan dan melakukan kejahatan. Apakah ada orang-orang Kristen seperti ini? Banyak. Ya kan? Banyak. Dia tahu dia salah, tapi dia tetap dalam kesalahannya. Dia tahu ada Tuhan, tapi dia tetap melakukan kejahatan. Atau orang yang selalu kompromi dengan dosa dan tidak menolak praktek kejahatan. Ini orang fasik. Ya. Jadi orang-orang yang tahu dia salah, dia sudah menyimpan dosa, dia sudah menyimpan kejahatan, tapi dia tidak pernah menyelesaikannya. Dia sama seperti orang fasik. Orang fasik tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan kekal. Oke. Sekarang lanjut. Sampah atau kotoran. Dalam bahasa Yunani, sampah itu perikatarma. Nah, peri itu di pinggiran. Pinggiran dan katarma adalah hal yang dibersihkan. Nah, seumpama ini belanga. Ya. Belanga itu kalau kita membersihkannya mulai dari pinggir, kan kita gosok dari pinggir sampai ke tengah. Ya kan? Dari pinggir dulu digosok. Digosok kalau kita ya mau cuci itu ya. Terserah kalian mau gosok dari tengah juga bisa saja. Tapi biasanya saya kalau cuci dari pinggir ke tengah. Nah, itu perikatarma. Nah, kotoran-kotoran sampah itu biasanya sudah mengeras. Apalagi kalau saudara goreng goreng cumi-cumi, misalnya itu kan mengeras itu, atau yang goreng yang bisa menimbulkan bagaimana Livia yang tahu ini. Livia ini suka masak, dia tahu kalau goreng apa-apa yang bisa keras itu apa itu biasanya. Bahan-bahan apa itu? Gula apa begitu ya, karamel begitu. Susah enggak dibersihkan? Susah. Apalagi kalau sudah menumpuk. Nah, kalau membersihkan ini pakai apa? Bukan pakai lap biasa kan? Pakai apa? Pakai baking soda, itu sabut itu yang besi. Kadang-kadang harus pakai sikat besi. Nah, sakit. Pasti belanga itu berkata, sakit. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita selalu menyimpan, memendam, akhirnya mengeras dalam kehidupan kita. Ketika kemudian kita harus menyelesaikannya, membersihkannya, semua dendam pribadi, kejahatan, benci, itu sakit, saudara. Keras, butuh effort, butuh usaha untuk kemudian kadang-kadang mertua saya pakai air mendidih. Siram dulu air mendidih, panas, membara. Siapa di sini yang suka kena air panas? Nah, jadi perlu penggosok. Nah, itu untuk membersihkan apa? Perikatarma tadi itu. Ya, kotoran-kotoran yang berikutnya adalah sampah juga bisa berarti apa? Kotoran yang mengendap di dasar suatu wadah. Ampas. Nah, saya peminum kopi tubruk, ada ampasnya. Kadang-kadang satu gelas begini, ampasnya begini. Ya, kalau Koko Nixon itu satu gelas begini, ampasnya 3/4. Ya. Saya pernah minum kopinya. Haleluya. Memang bikin kinclong mata. Ya. Langsung hidup, bikin hidup memang. Ya. Nah, ampas ini. Kadang-kadang kita menyimpan ampas dalam kehidupan kita. Ampas karena orang lain atau karena perbuatan kita. Simpan. Ya. Nah, kalau kita memendam atau mengendapkan kebencian, nah ini dia. Sakit hati itu akan bisa menjadi keras dan berakar
pahit, busuk. Ya, makanya ada yang namanya akar pahit. Akar pahit. Biasanya orang-orang yang memendam kebencian sampai berakar dalam kehidupannya, itu bisa menyebabkan penyakit dalam kehidupan kita. Secara psikis itu akan mempengaruhi tubuh kita. Misalnya kanker itu bisa jadi karena akar pahit. Ya, sakit dalam kehidupan kita, migrain juga itu bisa karena kita selalu memikirkan orang lain. Kita selalu memikirkan kejahatan orang lain. Kita selalu memikirkan pribadi orang lain. Hati-hati. Nah, penyakit ini bisa membuat imunitas tubuh kita menurun. Hati-hati. Biasanya orang yang suka flu kadang-kadang menyimpan masalah-masalah seperti ini. Ya, hati-hati. Karena ini sudah diteliti. Penyakit-penyakit yang parah kadang-kadang juga dimulai dari sakit hati. Hati-hati. Makanya nenek bilang hati-hati kalau berjalan di tengah jalan. Hati, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan menyimpan ampas, jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan iri hati, dendam, dengki. Ini bisa berlaku kepada siapa saja. Ya, kita tidak tahu, kita tidak sadari, kadang-kadang itu muncul dalam kehidupan kita. Kita jengkel, mungkin karena dia tidak tersenyum dengan kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil kadang-kadang, akhirnya mempengaruhi kehidupan kita, menjadi besar dalam kehidupan kita kalau kita tidak menyelesaikannya segera. Hati-hati. Kita kemudian sakit hati, kecewa dengan orang tua kita. Yang rugi siapa? Kita sakit hati, kecewa dengan teman kita, rekan-rekan sepelayanan. Yang rugi siapa? Dia mungkin berbuat, dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia asal, saya tidak senyum sama Livia. Ya, saya tidak ada masalah. Tapi mungkin Livia punya masalah dengan senyuman saya. Bisa saja. Ya, bisa saja terhadap anak saya. Satu saya sapa, satu tidak. Yang tidak ini kemudian, kok papi begitu? Lama-lama dia pikir, oh iya, papi memang membeda-bedakan saya dengan dia. Lama-lama, padahal papinya asik-asik aja. Teman-teman kita asik-asik aja. Kita yang memendamnya. Yang rugi siapa? Yang rugi saya, yang memendam. Bukan orang lain yang melakukan. Kadang-kadang orang lain melakukan tanpa bertanggung jawab. Iya. Betul kan? Oh iya. Betul. Banyak terjadi. Teman kita yang menyakitkan. Ya. Padahal dia mungkin seperti itu orangnya. Tapi kita yang punya hati kecil. Padahal orang sabar itu harus punya hati yang lebar. Nah, jadi untuk membersihkannya hal-hal seperti itu perlu yang namanya pengampunan. Bagaimana kita membuang sampah dalam kehidupan kita? Dibersihkan dengan pengampunan. Pengampunan itu atau mengampuni bukan karena perasaan, tetapi suatu tindakan. Bukan karena mengampuni, bukan karena saya rasa saya baik, saya mengampuni. Tapi saya melakukan tindakan untuk mengampuni. Salah satunya adalah kalau saya merasa Felix bersalah sama saya harus mendatangi Felix. Felix, saya minta ampun. Saya merasa kau salah sama saya minta ampun. Itu suatu tindakan. Akhirnya kita bebas dengan itu. Jangan membiarkan jengkel, marah kita, dendam kita menguasai kita. Jangan biarkan. Ya. Wanita kalau putus pacar, jangan jengkel sama dia. Ya, ketika ketemu dia lagi. Ya, pria-pria juga seperti itu. Ya,
Jangan karena kau putus cinta, kau tidak mau menikah. Salah kok. Yang rugi siapa? Rugi kalian. Ya kan? Karena ada banyak kejadian. Pacaran, kemudian break, putus. Yang satu tidak mau menikah seumur hidup. Salah. Ya, jadi kita harus mengampuni, melakukan tindakan untuk mengampuni terhadap siapapun. Kalau mungkin orangnya tidak ada, kita berdoa, Tuhan, ampuni saya sudah menyimpan dendam, saya sudah menyimpan amarah, saya sudah menyimpan dengki sama dia. Saya lepaskan pengampunan, ampuni dia Tuhan. Berkati dia. Lalu kemudian lupakan. Susah Kak. Susah kok. Biasanya kalau saya lagi tidur, tiba-tiba terbayang wajahnya. Dia muncul. Tanpa diundang. Sakit hatiku lagi. Kalau sakit hati lagi, ampuni lagi. Lagi di kamar mandi misalnya, lagi bersaat teduh. Tiba-tiba dia muncul lagi. Ampuni. Mau tidak mau, harus terus. Iya kan? Berapa kali kita harus mengampuni? 7 kali 70 kali. Gitu? 7 kali 70 ya? 7 kali 70 berapa? 490 kali. Kali banyak. Bayangkan, satu hari minimal 490 kali kita harus mengampuni. Kalau baru muncul 2-3 kali, masih sedikit. Tapi tetap harus mengampuni. Oke, 2 slide terakhir. Efesus 4 ayat 26 sampai 32. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya janganlah kamu menyimpannya, memendamnya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tapi bagaimana kalau saya marah sudah matahari terbenam? Ya, lepaskan pengampunan. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis bisa menebur benih-benih kepahitan. Ya, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kadang-kadang kalau kita menyimpan kepahitan, kata-kata kita yang keluar itu menyakitkan orang lain. Perbuatan kita menyakitkan orang lain. Jadi, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, kita harus membersihkan sampah-sampah dalam hidup kita. Supaya ya kita bisa menjadi berkat. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan sampai karena sampah yang dalam kehidupan kita, Roh Kudus kemudian berduka. Ya, nah terakhir 1, 2, 3 baca yang keras. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Karena ini yang muncul keluar dari hati kita. Ada yang berkata, orang yang cerewet suka marah-marah. Dia bilang begini, memang toh mulutku begini Ji, tapi hatiku tidak. Apa yang keluar dari hatimu itu terpancar lewat kata-kata kita. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada yang suka korok-korok marah-marah, hatimu pasti banyak ini, banyak dendam, banyak kejengkelan. Ya, terakhir. Buanglah kepahitan dan buka hati untuk mengampuni. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang kalau dia menjengkelkan,
Kalau dia suka marah-marah kita, kalau dia harus apa itu sabar? Tahan diri. Apalagi? Hah? Apa? Sabar itu adalah sabar. Iya. Sabar itu adalah sabar. Sampai kapan? Sampai Pak sabar bertahan hidup. Sabar itu untuk selama-lamanya. Sabar itu adalah membuka hati kita seluas-luasnya untuk bisa memahami orang lain, untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Ya, sabar. Sampai kapan? Sampai kita jadi orang sabar. Lalu ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ampuni. Kadang-kadang ada orang yang dendam kepada kita, kita yang harus mengampuni orang itu. Ya, jangan tunggu orang itu yang minta ampun sama kita. Karena saya tidak mau hidup saya dipenuhi oleh sampah. Kalau ada orang yang menjengkelkan, ampuni dia. Tapi kalau kalian simpan sampah, kasih keluar memang. Jangan sampai susah, jangan sampai sudah berakar. Ya, hati-hati. Nah, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah jugalah demikian. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Setuju? Kalau Tuhan mau, kita ini orang berdosa, kita ini pembuat kejahatan. Kalau Tuhan mau, satu kali, habis. Tapi dia sayang dia sayang saudara. Dia ampuni. Paulus mengatakan kita ini sampah-sampah dunia. Oh iya, sampah-sampah dunia. Perikatarmo tadi itu, sampah-sampah dunia. Saya dan saudara sampah-sampah dunia. Bikin musik dunia ini. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia bersihkan kita. Dia angkat kita. Nah, karena itu mari jangan jadi kantong sampah. Katakan kiri kanan. Jangan jadi kantong sampah. Dan buanglah sampah dalam hidupmu. Oke? Selesai. Ayo kita berdoa. Beberapa saat ini, coba kamu renungkan. Adakah orang-orang yang menjengkelkan di sekitarmu? Adakah teman-temanmu yang menyakiti hatimu? Adakah orang tuamu menyakiti hatimu? Ada? Ya, kalau ada, coba kau bayangkan wajahnya. Dan lalu katakan, Tuhan, saya ampuni dia. Tuhan, saya ampuni dia. Kalau ada 10 orang, bayangkan 10-10-nya. Lepaskan pengampunan. Jangan simpan sampah. Jangan simpan kepahitan. Jangan membuat hidupmu pahit. Jangan membuat hidupmu busuk karena sampah. Minta ampun. Tuhan, ampuni saya. Saya bersalah. Saya sudah menyimpan kepahitan. Saya sudah menyimpan amarah, dengki, iri hati. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya. Tuhan Yesus, tolong anak-anak, tolong seluruh jemaat, generasi ini, sehingga kami berkemenangan, sehingga kami bisa mengeluarkan semua potensi-potensi kami. Sama seperti Paulus berkata, aku akan melepaskan segala beban dalam kehidupanku, dan kemudian berlari dan terus berlari untuk sampai kepada tujuan. Sampah-sampah itu menjadi beban dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu untuk mengeluarkan potensi kita.
atau berlari dalam pertandingan yang disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu buanglah semuanya. Lepaskan itu semua. Mari Roh Kudus tolong kami anak-anak-Mu. Teruslah berbicara kepada kami. Tolong bantu kami untuk bisa membuang semua sampah-sampah yang busuk yang ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Tolong kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.